Dan tidak lain dan tidak bukan, Tuhan kita sendiri pun karena dia mengerjakan visi Allah, dia harus naik ke kayu salib. Visi panggilan Allah itu tidak pernah membuat kita hidup dalam kenyamanan. Ada resiko-resiko ya. Sehingga kalau saya balik, Kak, kayaknya saya selama ini melayani nyaman-nyaman aja, Kak. Saya akan balikkan pertanyaan itu. Kamu melayani karena visi atau karena apa? Ya. Saya nggak mengatakan, oh karena di persekutuan saya tidak ada masalah, berarti saya bikin masalah ya, Kak ya, supaya saya mengerjakan visi. Bukan itu maksud saya. Ya. Tetapi saya yakin gitu ya, setiap orang yang sungguh-sungguh melayani karena visi, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, kita akan melihat bahwa ternyata melayani tanpa kehilangan visi itu menjadi satu hal yang tidak mudah. Makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin tidak mudah. Ya. Dan kalau kita tadi membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, ketika dia mengatakan sebagai tawan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya, sebetulnya kata-kata ini agak ini ya, dia bilang dia tidak tahu, tapi dia tahu sebetulnya. Karena ayat 23 mengatakan apa? Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus tahu persis penjara dan sengsara itu menunggu dia. Tetapi apa responnya? Apakah dia melarikan diri? Ayat 24 mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kenapa? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Melayani Allah tidak pernah tanpa resiko. Ya. Dan kalau kita juga melihat ketika Paulus setia kepada visinya, justru orang sebangsanya lah yang memusuhi dia. Ya. Dan ini persis seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya. Dan orang-orang sebangsanya lah yang sudah diberi makan, yang sudah diberi mujizat, yang sudah dilayani, yang sudah diberi firman, yang kemudian berbalik dan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tantangan terbesar dalam pelayanan seringkali bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dan melayani tanpa kehilangan visi seringkali itu menjadi sulit karena apa? Karena tantangan dari dalam, karena konflik dari dalam, bukan dari luar. Itu yang membuat kita seringkali menjadi lemah dan menjadi tidak setia lagi kepada visi Allah. Ketika tekanan, kesulitan, kesalahpahaman, bahkan penderitaan datang bertubi-tubi, pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah kita tetap setia kepada visi Allah? Ya. Dan yang berikutnya, saya kembali ke 1 Timotius. Ya. Kalau tadi kita akan membaca sampai ayat 16, ya, sekarang saya mau membaca ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat 17 ini. Iya. Jadi Paulus mengatakan ketika dia dipercaya, dianggap setia, ya. Ketika dia mengatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Ujung-ujungnya itu apa? Paulus mengatakan apa? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya. Jadi Paulus sadar kasih karunia Tuhan untuk dia boleh melayani. Ya. Kasih karunia Tuhan sehingga membuat dia yang paling berdosa boleh melayani. Itu sesungguhnya tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kesombongan dirinya, kehormatannya, tapi hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Visi itu membuat Paulus menjadi pelayan dan saksi hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita membaca ya dari 1 Korintus tadi,
ayat 10 sampai pasal 10 ayat 31 ya. Bahkan sampai Paulus tuh mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan sampai makan minum itu kita harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Coba, siapa di sini yang makan dengan visi? Visi untuk kemuliaan Allah atau visi untuk kemuliaan perut kita masing-masing? Ya, ini serius teman-teman. Ya. Apa kalau kita lihat makanan itu, yang kita lihat itu bukan visi Allah? Bagaimana saya bisa memuliakan Allah melalui makan ini? Tetapi kemuliaan kita sendiri. Yang penting saya kenyang. Ya. Kita tidak mungkin setia pada visi tanpa kesadaran bahwa yang layak menerima hormat, pujian dan kemuliaan itu hanya Allah. Dan hal ini seringkali mudah diucapkan, bukan? Kita mudah mengucapkan terpujilah Allah, semoga Allah makin dipermuliakan. Tetapi ini sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi ketika pelayanan yang kita kerjakan di kampus atau di sekolah atau di kota kita makin besar dan 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 makin besar. Rasanya semakin sulit untuk memuliakan Allah. Ya. Jadi bagaimana visi bisa hilang ketika mulai ada kepentingan pribadi? Bukan kepentingan Allah saja, bukan kemuliaan Allah yang kita cari, bukan hormat bagi Allah saja yang diperjuangkan. Dan orang-orang seperti ini biasanya sangat giat melayani, tetapi motivasi yang sesungguhnya bukan untuk Allah dan kemuliaan saja, tetapi ada sedikit juga untuk dirinya. Dan celakanya apa? Orang-orang seperti ini, walau nampaknya sangat tulus, bisa tidak menyadari bahwa motivasinya tidak 100% untuk Allah. Memang benar sih untuk Allah, tulus betul-betul untuk Allah, tetapi tanpa disadari ada sedikit mungkin untuk dirinya sendiri. Ciri-cirinya seperti apa orang seperti ini? Ya cirinya itu tadi, merasa diri paling benar. Jadi kalau rapat, ya pendapatnya adalah yang paling benar. Nah ini ciri-ciri orang yang tulus sih tulus, tetapi ada sedikit ketidaktulusan. Dan celakanya sekali lagi orang-orang seperti ini gak sadar. Merasa paling dipimpin Allah, paling setia mengerjakan visi Allah, paling mengerti kehendak Allah. Sehingga semua orang harus dengar apa kata saya. Dan bukan harusnya kita semua sama-sama saling mendengar. Karena dengan kita saling mendengar, kita mendengarkan Allah. Sangat sulit memberi masukan kepada pemimpin-pemimpin seperti ini. Pertanyaannya adalah, mengapa ya bisa ada orang semacam ini? Orang yang motivasinya betul-betul tulus, tetapi ada sedikit ketidaktulusan dan celakanya dia tidak sadar. Kenapa ya bisa ada orang-orang seperti ini? Nah, Bapak Senjaya di dalam bukunya yang diterbitkan oleh Literatur Perkantas, Jadilah Pemimpin Demi Kristus, mengatakan begini. Orang-orang yang kebutuhan emosionalnya tidak tercukupi pada masa kecil. Ya. Waktu itu dia menulis tentang Hitler, tentang Napoleon. Semoga tidak ada di Perkantas Hitler dan Napoleon gitu ya. Masa kecil ya, kebutuhan emosional tidak tercukupi pada masa kecil akan menjadi pemimpin yang gila kuasa, gila penghargaan, gila hormat, gila uang, gila seks. Ya. Senjaya ini bukan sembarang orang ya. Dia seorang pendidik, dia seorang ahli kepemimpinan, dia seorang yang juga sebetulnya menikmati pelayanan Perkantas ya, di Jawa Timur. Tapi beliau sekarang melayani di Australia sebagai pengajar, sebagai dosen ya. Jadi kalau begitu, agar kita bisa melayani tanpa kehilangan visi, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yang harus kita lakukan adalah kita harus terus mengevaluasi diri. Apakah kita punya luka-luka batin yang belum pulih? Apakah ada kebutuhan-kebutuhan emosional tertentu? Apa sih kebutuhan-kebutuhan emosionalnya? Itu penerimaan,
kasih tanpa syarat, kecukupan, pelukan, ya, penghargaan yang kurang kita peroleh di masa kecil. Kalau memang ada, mari kita sama-sama merendahkan diri, mengakui ini di hadapan Tuhan. Ada baiknya temui kakak-kakak alumni yang bisa menolong kita di dalam proses pemulihan ini. Kakak-kakak staf atau seorang konselor Kristen, dan betul-betul selesaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani tanpa kehilangan visi. Dan saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pemurah dan selalu mau dan sanggup untuk memulihkan setiap kita sebelum kita menjadi gila. Gila kuasa, ya, gila uang, gila seks. Ya. Ngomong-ngomong tentang gila, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tahu nggak Tuhan Yesus itu sebenarnya juga gila? At least ada 2 kali dicatat di Alkitab, yaitu di Markus pasal 3 dan Yohanes pasal 10 ayat 20. Ya. Di Markus pasal 3 itu Tuhan Yesus disebut tidak waras. Kata yang dipakai itu bukan gila, tetapi tidak waras. Ya. Siapa yang mengatakan itu? Keluarganya sendiri. Yesus ini sudah tidak waras ini. Saudaraku ini sudah tidak waras ini. Ya. Dan yang kedua, itu di Yohanes pasal 10 ayat 20. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan apa? Dia ini kerasukan setan dan gila. Yesus dibilang gila paling tidak 2 kali di kitab suci. Jadi ngomong-ngomong tentang gila, kalau kita tidak gila, maka kita belum benar-benar serupa dengan Kristus. Ya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita betul-betul lihat ya di pasal 19 itu nanti Festus tiba-tiba interupsi. Saya tidak membaca ya. Setelah ayat 19 itu baca ayat seterusnya. Festus dalam pengadilan itu tiba-tiba, ini tidak lazim sebetulnya. Tiba-tiba sebelum Paulus selesai ngomong, tiba-tiba Festus itu mengatakan apa? Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Dalam hati saya, puji Tuhan, Paulus ini serupa dengan Kristus. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, jadi staf perkantas, gila lo. Puji Tuhan. Karena kalian serupa dengan Tuhan kalian. Ya. Dan saya suka mengatakan kepada OS, jadi kalau saya diberi kesempatan, dan saya bersyukur saya yang sudah gila ini oleh Kak Vivi tetap diberi kesempatan untuk melayani OS. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang OS, kalau kalian tidak gila, kalian tidak lulus OS ini. Ya. Kalau kegilaan kalian belum seperti Kristus, kalian tidak lulus. Ya. Jadi OS ini kesempatan kalian untuk membuat kalian makin gila dan makin gila. Makin gila apa? Makin gila untuk melayani Tuhan dengan visi. Makin gila untuk mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tiba pada penghujung dari khotbah ini. Moga-moga tidak ada yang sedih. Dan moga-moga tidak ada yang betul-betul gila. Ya. Kapan penglihatan atau visi Allah itu diberikan kepada kita? Saya yakin kita semua di sini punya visi. Mungkin ada yang sudah dikasih Tuhan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun, 20, 30, bahkan mungkin ada yang sudah lebih 50 tahun. Pertanyaannya, kalau Allah sudah menyatakan visinya kepada kita, untuk menjadikan segala bangsa murid, untuk menjadi berkat, untuk mengerjakan mandat Injil, ya, mandat pemuritan dan mandat budaya. Secara spesifik, mungkin ada yang punya visi masuk ke dunia politik, mungkin ada yang punya visi untuk menjadi misionaris, mungkin ada yang punya visi untuk menjadi staf, mungkin ada yang punya visi menjadi dosen, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, apa kita masih setia? Paulus tetap setia pada penglihatan itu hingga sekitar 32 tahun. Jadi kira-kira Paulus melayani Tuhan kira-kira 32 tahun sebelum akhirnya dia dieksekusi, sebelum akhirnya dia dihukum mati. Kita mungkin setia selama kita di siswa atau mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita menjadi alumni? Menjadi alumni tantangan dunia kerja, kesibukan dunia kerja
dapat membuat visi kita hilang. Ya. Bahkan kita bisa bekerja bukan lagi karena visi, tetapi karena uang, karena jabatan, dan karena kenyamanan. Dan ini sangat tidak mudah untuk dikenali. Apalagi hidup di kota Jakarta yang sangat materialis ini. Ya. Di mana yang ada adalah hutan beton dan bukan hutan beneran. Ya. Tidak mudah untuk mengenali bahwa visi kita sedikit atau banyak, pelan tapi pasti tergerus sedikit demi sedikit oleh arus zaman ini. Ya. Kalaupun kita kenali, kalaupun kita sadar, oh iya ya, saya sudah mulai kehilangan visi saya sudah mulai tergerus. Tidak mudah untuk kembali kepada visi itu, karena kita sudah terlanjur nyaman. Kita tidak siap untuk meresikokan hidup kita. Ya. Saya membaca dalam satu buku, ya, sorry saya lupa, terbitan Litanas ya, saya lupa judulnya apa ya. Kalau sampai pekerjaan itu membuat kita tidak setia pada visi, memang ada beberapa alternatif. Dan salah satu di antara alternatif itu, yaitu ada bertahan dan seterusnya gitu ya, adalah keluar dari pekerjaan. Itu salah satu alternatif ya. Itu bukan satu-satunya alternatif. Pertanyaannya, apakah kita berani memilih alternatif itu? Itu memang salah satu alternatif, itu bukan satu-satunya. Ataukah kita lebih mau bermain aman? Ya, kita harus bekerja sesuai visi. Ya, jadi kalau di sini temanya melayani tanpa kehilangan visi, sebetulnya harusnya seluruh hidup kita, pelayanan, pekerjaan, kehidupan keluarga, pacaran, studi lanjut, apapun yang kita lakukan, termasuk hobi kita, harusnya itu adalah untuk menggenapi visi Allah. Bahkan untuk tanggal 9 Juli pun kita harus nyoblos sesuai dengan visi Allah. Sebab kalau kita tidak punya visi Allah, saya yakin pasti kita akan nyoblos secara keliru. Atau mungkin kita malah jadi golput. Ya, karena kita cuma mau bermain aman. Jadi pertanyaannya, apa kita selama ini telah studi, pacaran, bekerja, menikah, hidup sebagai keluarga sesuai dan visi? Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak harus menjadi misionaris ke Myanmar seperti Kak Evelyn. Boleh di satu lagi? Ya. Nah, kenapa saya tiba-tiba munculkan ini? Apa hubungannya dengan khotbah ini? Ya, nggak terlalu ada hubungannya sih gitu ya. Ya. Tapi saya sengaja mencoba mencari-cari hubungannya gitu ya. Hubungannya apa? Ya, yang pertama karena itu ada gitu ya di kertas itu ya, di kertas liturgi apa ibadah itu ada ya. Cuma sayangnya Kak Evelyn tidak ada di sini. Betul ya? Kak Evelyn ada di sini? Nggak ada kan? Nggak jadi kan ya? Nggak jadi ya? Nah, kan nggak jadi gitu ya. Saya sangat menyayangkan karena beliau tidak hadir karena ada pelayanan gitu ya, dan bahkan tidak jadi juga gitu ya membagikan ini. Kita patut bersyukur karena apa? 43 tahun pelayanan perkantas, Tuhan boleh memakai kita bukan hanya di Indonesia. Benar-benar Tuhan memakai kita sampai ke bangsa-bangsa lain. Paling tidak ke Kamboja dan ke Myanmar. Dan Kak Evelyn sudah melayani Tuhan di Myanmar selama 4 tahun. Dan beliau sekarang lagi ada di Indonesia, ya, sedang mempersiapkan diri untuk studi lanjut